Hai guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang belum kenal, kenalin aku Natasha Setiamukti dan aku adalah mahasiswi administrasi bisnis di UT Bandung. Nah, as you guys can see dari judulnya, di video kali ini aku bakal sharing beberapa hal yang perlu kalian siapin sebelum kita mulai tuton di tanggal 14 nanti. Sesuai dengan kalender akademik, kita akan mulai tuton di tanggal 14 April nih. Dan FYI, poin-poin yang aku share di video kali ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya. So, daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya. So, ada beberapa hal yang perlu kita siapin sebelum kita mulai tuton. Tapi yang terpenting, kalian harus ingat dulu untuk timeline-nya ya. Untuk tuton, kita akan mulai di tanggal 14 April, dan untuk TMK akan dimulai di tanggal 28 April. Masing-masing sistem pembelajaran ini punya webnya sendiri. Kalau untuk tuton, seperti biasa di e-learning, sedangkan kalau untuk TMK, ya di websitenya TMK. Kalau aku biasanya melakukan 2 persiapan sebelum mulai tuton, yaitu persiapan internal dan juga eksternal. Nah, apa aja sih persiapan yang aku lakuin? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Yang pertama adalah persiapan internal. Di sini penting banget untuk bisa mengenal sistem belajar yang cocok sama kalian. Kalau aku tipe orang yang lebih suka buat mencatat dan baca tulisan, makanya setiap habis nonton video tuton dan baca modul, aku suka bikin rangkumannya yang aku tulis sendiri di loose leaf. Buat aku, ini cara yang paling efektif, tapi buat kalian bisa pilih ya mana yang paling efektif. Apakah kalian prefer untuk nonton video, bikin video, atau mungkin bikin mind map dan sistem belajar yang lain. Selanjutnya yang gak kalah penting adalah bikin jadwal. Sebenarnya dari awal tahun itu aku udah mulai bikin jadwal untuk nyicil baca modul. Dan jadwal ini benar-benar bantu aku untuk bisa nyicil setiap materi dengan baik. Dan ketika tuton, menurut aku jadwal ini sangat membantu, karena kita jadi nggak overwhelming dan tahu di setiap harinya perlu ngerjain mata kuliah yang mana aja. Selain itu, buat jadwal juga bikin pengerjaan tuton kita jadi lebih ke-track, dan bikin pengerjaan jadi lebih maksimal. Dan yang terakhir adalah baca modul. Menurut aku penting banget untuk kita baca modul dulu sebelum tuton dimulai, jadi udah kebayang nih apa aja yang akan dipelajari. Selain itu, baca modul sebelum sesi tuton, bikin sesi belajar nanti jadi lebih cepat dan efektif. Selanjutnya adalah persiapan eksternal. Ini adalah hal-hal yang perlu disiapin untuk menunjang proses pembelajaran ketika tuton nanti. Yang pertama pastinya alat tulis dan juga catatan. Walaupun kalian bukan tipe orang yang mungkin suka mencatat, tapi menurut aku tetap penting punya alat tulis dan catatan. Jadi poin-poin penting yang kalian dapat dari tuton bisa dicatat dengan baik, dan ketika UAS nanti kalian tinggal cek catatan aja deh. Dan nggak usah ribet-ribet buka modul. Selanjutnya adalah menyiapkan akun e-learning. Pastiin akun kalian aktif dan kalian sudah melakukan aktivasi formulir tuton. Pastiin juga kalian bisa login dengan baik di device yang bakal kalian pakai ya. Nah, selanjutnya adalah memastikan device yang kalian pakai itu memadai dan bisa menunjang ketika pembelajaran nanti. Device-nya bisa macam-macam, gak harus laptop, kalian bisa pakai tablet ataupun handphone, tapi yang penting kalian punya internet dan kuota yang cukup untuk akses video-video tuton. Dan pastiin juga kalian nyaman untuk pakai device-nya ya. Kalau aku sendiri memang menyarankan untuk kalian mengerjakan tuton dengan laptop, karena selain layarnya lebih besar, penyimpanan lebih besar, pengerjaan tugas-tugasnya juga jadi lebih mudah kalau menggunakan laptop. Dan yang terakhir adalah support system. Pastiin kalian tuh punya teman-teman yang sama-sama lagi ngerjain tuton juga, jadi kalian tuh bisa berdiskusi, saling bertanya, atau bahkan saling menyemangati satu sama lain ketika proses pengerjaan tuton. Berdasarkan pengalaman aku, support system ini sangat membantu biar jadi lebih semangat ketika mengerjakan tuton, karena sesi tuton kan cuma sekitar 2,5 bulan ya, jadi cepet banget, dan materi yang dipelajari juga banyak. Makanya support system itu penting banget ketika kita lagi ngerjain tuton. Nah, terakhir aku bakal share juga beberapa tips dari pengalaman aku ketika mengerjakan tuton. Yang pertama adalah jangan pernah menunda pengerjaan diskusi dan juga tugas. Mungkin kelihatannya remeh ya, kalian cuma menunda pengerjaan diskusi dan tugas di tuton pertama aja. Tapi nanti akan menumpuk kalau misalnya kalian terus-menerus menunda pengerjaan tugas ataupun diskusinya. Dan tuton ini masing-masing pertemuannya selama 2 minggu. Dan setiap minggunya itu akan ada tuton pertemuan baru. Kalau kalian menunda tugas minggu sebelumnya, otomatis di minggu depan tugas kalian tuh bakal numpuk banget. Dan gak cuma tugasnya aja, materi-materi yang harus kalian pelajari juga jadi semakin banyak. Makanya aku sangat tidak menyarankan untuk menunda pengerjaan diskusi ataupun tugas. Diskusi dan tugas yang didapat di minggu itu harus selesai juga di akhir minggu yang sama. Yang kedua adalah mengerjakan tugas secara jujur. Menurut aku ini penting banget karena kalian bisa jadi tahu kapasitas diri dengan pengerjaan tugas secara jujur. Tentunya kalian tetap boleh untuk melakukan riset dan menggunakan sumber-sumber lain, tapi pastikan kalian parafrase terlebih dahulu, dan pastikan tidak menggunakan joki ya. Kerjain tugas-tugas kalian secara mandiri,
Biar dosennya juga tahu nih, kalian tuh bisa di bagian mana dan masih kesulitan di bagian yang mana. Dan dari situlah kita baru bisa benar-benar belajar. Tips selanjutnya yang menurut aku seru banget juga adalah diskusi dengan teman seangkatan. Walaupun di UT ini kita jarang banget ya untuk ketemu secara langsung, apalagi buat kalian yang ngambil tuton, tapi diskusi bareng teman seangkatan, sejurusan, itu seru banget kalau kalian lagi ngerjain tuton. Diskusinya bisa dilakukan melalui online meeting ataupun grup chat, dan diskusi-diskusi ini membantu juga untuk menambah wawasan dan pastinya ketika jawab diskusi dan mengerjakan tugas, bisa jadi lebih lancar. Kalian bisa temui circle ini di Instagram, di WhatsApp, ataupun ketika kalian ketemuan UAS nanti. Biasanya ketika UAS, kalian tuh bakal ketemu sama teman-teman sejurusan dan seangkatan, dan dari situlah kita biasanya bikin grup untuk belajar lebih lanjut di semester selanjutnya. Terakhir yang gak kalah penting adalah pastiin kalian selalu cek kalender akademik untuk tahu kapan aja jadwal-jadwal penting, terutama jadwal UAS, dan pastiin untuk cek KTPU maksimal seminggu sebelum ujian. Ini penting banget karena kalau kalian nggak ngelakuin ujian, kalian harus ngulang semua mata kuliahnya lagi di semester selanjutnya. Makanya pastiin kalian dapat jadwal ujian, tahu ujiannya di mana dan kapan, biar proses UAS nanti bisa lebih lancar dan kalian nggak usah ngulang mata kuliah lagi deh di semester selanjutnya. So, itu adalah beberapa poin yang bisa aku share dari pengalaman aku untuk persiapan tuton. Hopefully, poin-poin yang aku share di video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian dan tentunya bikin kalian jadi lebih siap untuk menghadapi tuton di tanggal 14 April nanti. Jangan lupa untuk like video ini, komen juga, dan jangan lupa di subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. So, see you on the next video.